warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam, sahabat Tafko, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Devi Fitriani, dalam acara Tafko for Parents. Alhamdulillah, dalam pertemuan ketiga ini, saya di sini tentu tidak sendiri. Dalam tema di batch 15 ini, kilas Tafko lebih dekat semakin memikat. Masya Allah. Hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang tentunya tim Tafko, seperti halnya Ustadzah Risa pada pertemuan sebelumnya. Kali ini saya menggandeng manajer keuangan, yaitu Ustazah Meftia Eka yang biasa dipanggil dengan Ibun. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita panggilkan Ibun. Mangga Ibun. Ya, Assalamualaikum Ibun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Devi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibun sehat juga? Alhamdulillah, ini baru selesai flu, jadi kalau suaranya agak-agak sengau nggak apa-apa ya. Iya, iya. Terima kasih Bun sudah bersedia menemani Hmm, saya di sini gitu. siap, Mudah-mudahan siap. semakin sehat ya Bun ya. Amin. Iya, iya. Untuk pertama kali silahkan barangkali Ibu mau menyapa sahabat Tafko, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafko semua, dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah ya di batch 15 ini, Teh Devi gitu loh, sebagai penanggung jawab Tafko for Parents, menghadirkan sesuatu yang baru lagi. Walaupun wajah-wajahnya mungkin familiar ya, yang menjadi bintang tamu gitu pada setiap minggunya, tapi ini memang, bagian dari kami ya, untuk menjalin silaturahim dan makin dekat dengan sahabat Tafko semuanya. Nah, saya sendiri di kesempatan kali ini, ya perkenalkan saya Meftia, manajer keuangan dari Tafko, kadang-kadang manajer, kadang-kadang menteri sebutannya. Iya, saya sendiri agak-agak sungkan ya kalau misalkan dipanggilnya dengan sebutan ustazah karena memang, saya bukan fasilitator gitu sebagai pengurus, tapi tidak seperti teman-teman yang lain di tim Tafko, saya tidak menjadi fasilitator, tidak ikut mengajar, tapi memang saya banyak bergerak di balik layar sebagai manajer keuangan tersebut dan juga penanggung jawab usaha kecil-kecilan Tafko yaitu sewa Zoom Pro, gitu. Masya Allah, terima kasih Ibu. Di balik layar Nggak tapi apa sungguh sangat vital gitu ya keberadaan Ibu ini. kayak ada terus gitu ya. Dan apa selalu ada, selalu siap, selalu wah pokoknya keren deh Ibu Ya, ini insya walaupun di Allah, insya belakang Allah. layar. Ya kan Iya, tetap bagian dari tim Tafko gitu. iya, iya. Iya, baik Ibu. Siang hari ini Ya? kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau siang hari ini, malam hari ini, Masya Allah. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, Ibu. Eh, kita kasih judul nih, mengatur Hmm? penuh syukur. Nah, Yes. mengatur penuh syukur. Kayaknya kalau mengaturnya lebih ke udah kasih clue manajer keuangan, apakah uang yang diatur gitu atau apa nih? Oke, sebelum kita masuk ke Hmm. apa judul kita hari ini mengatur penuh syukur. Saya masih penasaran ya, Bun. Hmm. Ya betul tadi Ibu bilang memang apa narasumber di batch 15 ini yang saya ajak ngobrol ini memang familiar karena memang di batch 15 ini sengaja untuk lebih dekat dari dalamnya dulu gitu. Betul. Jadi bagi orang tua yang anak saya belajar sama siapa? Oh sama Umi Mauna, oh sama siapa lagi dan ada apa di dalamnya gitu. Semakin mengenal gitu ya Bun ya. Jadi semakin sayang gitu. Harus ya. Iya. Bun, eh Hmm. kita cerita dulu nih, flashback dulu. Kemarin Ustazah Disa sudah cerita diajak gabung di tim Tafkonya begini gitu. Nah, Hmm. sekarang penasaran nih kalau Ibun, bagaimana nih ceritanya bisa digandeng Umi Maunah bisa gabung di tim Tafko ini? Silakan Ibun. Iya. Ini kilas balik ya. Jadi ini berjalan sudah 4 tahun kurang lebih kita bersama di tim Tafko ya. Itu diawali dengan Umi Mauna dulu tuh menginisiasi Tafko batch 1, batch 2 itu benar-benar totalitas sendiri kan, belum punya tim dan itu menjadi bagian dari
tugas dari ibu profesional beliau gitu kan, di apa sih waktu itu, Bunda Solihah ya? Iya, Bunda Solihah kalau nggak salah. iya, itu batch 1, batch 2, kebetulan saya kan memang kenal Umi dari zaman kuliah. Kami sama-sama dari UI, alhamdulillah masih terus terhubung, gabung bersama di IP juga kan, walaupun Umi duluan gitu. Jadi memang, berteman juga walaupun memang hanya di dunia maya. Pas Umi ngadain Tafko, itu batch 1, batch 2, anak pertama saya tuh ikut sebagai peserta, dan waktu itu memang kondisinya kan lagi pandemi ya, dan memang kegiatan online kan biar anak-anak ada kegiatan gitu, dan saya melihat Love ini salah satu kegiatan yang positif gitu. Akhirnya waktu itu si sulung, si teteh ikut batch 1 batch 2, eee, jadi kan ngebarengin terus tuh, barengin terus, terus akhirnya kan, kembali menjalin silaturahmi sama Umi kan. Nah, suatu waktu tahun 2021 kalau nggak salah, akhirnya membuka rekrutmen sebagai bagian dari tim Tafko, dan dari situ tuh yang, nyolek Umi tuh yang, "Boleh gabung nggak?" Menawarkan diri gitu kan, karena memang melihat kegiatan ini kan positif banget gitu. Waktu itu memang belum belum apa ya, belum kepikiran mau jadi apanya, belum ada belum, Umi juga tidak mengkhususkan kalau yang mendaftar, jadi tim Tafko mau jadi apa gitu kan, nggak ada yang seperti itu, tapi daftar aja dulu sebagai relawan. Ya udah daftar karena memang merasa bahwa yang, saya harus jadi bagian circle yang ini nih, karena ngelihat kan gimana gimana pun ya, yang berhubungan dengan tahfidz gitu, dengan hafalan Al-Qur'an, apalagi saya seorang ibu kan, ingin membersamai anak-anak, ingin mereka tetap dekat dengan Al-Qur'an, jadi menjadikan diri bagian dari Tafka itu kayak, ya udah itu kayak sebuah apa ya, sebuah keharusan gitu. Akhirnya udah bergabung tahun 2021 itu awalnya mungkin, ini kan barengan ya Mbak Devi ya, maksudnya ya sama Ustazah Risa juga gitu, dan teman-teman yang lain kecuali Mbak Lia, kita tuh dulu baru kan setelah masuk baru dibagi tuh role-nya apa. Dan saya waktu itu pilih role-nya pertama itu kalau nggak salah sih manajer apa ya, saya lupa, tapi belum keuangan gitu, program kalau nggak salah, manajer program. Tapi seiring berjalannya waktu, karena, apa ya, untuk posisi handle keuangan gitu, karena setelah, dibikin Tafko yang new Tafko seperti ini kan, ada tim, terus, jejaringnya juga lebih luas, konsepnya juga berubah dibandingkan Tafko batch 1 dan 2 gitu. Ternyata ada nih, posisi yang vital yaitu manajer keuangan, dan kebetulan itu sebenarnya nggak sengaja juga sih Teh Devi ya, sahabat Tafko semua. Itu karena awalnya saya satu-satunya anggota dari tim Tafko yang kebetulan punya rekening nggak kepakai. Itu sesimpel itu gitu loh alasannya gitu. Cuman memang, apa ya, karena, di satu sisi memang butuh juga kan ngelihat dalam tim tersebut butuh manajer keuangan, butuh yang handling, keuangan kan, karena waktu itu alhamdulillah banget, sahabat Tafko maupun orang tua dari wali santri itu Masya Allah banget gitu ya, selain menitipkan kepercayaan, menitipkan anak-anaknya gitu kan untuk ikut Tafko, mereka juga tergerak untuk memberikan donasi. Gitu, karena, memang apa sih, memang, melihat kebutuhan ya, kan, kita harus waktu itu belum punya Zoom sendiri, harus sewa Zoom yang, pro kan. Karena kalau gratisan kan terbatas, hanya 40 menit, sementara kita kan kegiatan 1 jam, malah dulu tuh kegiatannya malah banyak yang lain-lain gitu. Itu aja kan harus sewa, kan berarti butuh biaya kan gitu. Itu, ini dorongan cinta dari sahabat Tafko, dari wali santri yang, mengumpulkan donasi, memberi sponsor juga kan tiap kali ada Raffada Beach, itu dikumpulinnya, kebetulan rekening yang nggak kepakai itu rekening saya gitu awalnya. Malah akhirnya keterusan sampai sekarang qadarullah, 4 tahun kemudian, yang 4 tahun berlalu, masih pakai rekening saya. Akhirnya jadi manajer keuangan tetap, jadi apa-apa gitu urusan duit perduitan gitu dari tim Tafka tuh itu ke Ibun gitu kan, dan, ya dan sekitar tahun 2022 ya, 2022 kita juga menambah, kegiatan baru di Tafka yaitu unit usaha penyewaan Zoom Pro. Jadi alhamdulillah nih dari donasi yang terkumpul tersebut, kita nggak lagi nyewa Zoom ke tempat lain.
Ya kan karena kadang sering ada masalah teknis gitu kan kalau pinjam ke orang lain gitu, kalau sewa ke tempat lain. Akhirnya memutuskan beli Zoom Pro, yang mungkin sahabat Tafka tahu sendiri ya, harga Zoom Pro itu tidak murah gitu dan itu alhamdulillah banget 100% itu didapatkan dari dana donasi. Dari dana donasi yang dititipkan ke kami, dan itu dikelola akhirnya kita pakai apa, buat membeli lisensi Zoom Pro dan itu, kalau dipakai buat Tafko doang, kegiatan Tafko doang kan sayang ya, hanya dua jam per minggunya gitu. Dan supaya uangnya muter lagi, dananya muter lagi, itu tidak sia-sia penyewaannya, pembelian lisensinya, akhirnya membuka unit usaha, sewa Zoom Tafko dan itu alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Itu berarti ke sini tuh udah tahun ketiga. Ya saya ingat pokoknya 3 kali beli lisensi. Dan itu Masya Allah banget, itu bener-bener didapatkan dari donasi ya, dan dengan titipan amanahnya, ini digunakan ya untuk syiar Tafko gitu, untuk, apa sih namanya, untuk kegiatan-kegiatan Tafko, itu, alhamdulillah bisa dikelola dan, output seperti itu gitu. Dan juga itu dari dana penyewaan juga gitu, bisa balik modal alhamdulillah gitu sampai sekarang, eee, itu Masya Allah itu bener-bener ya ini, saya yang terlibat di dalamnya gitu ngerasain ini bener-bener campur tangan Allah tuh beneran luar biasa gitu dalam hal ini gitu. Dari hal-hal kecil seperti itu, berjalannya sampai sekarang, established dan, bisa apa sih namanya ya, bisa menjalin silaturahmi gitu loh. Masya Allah banget itu. Kayak gitu ceritanya lika-likunya. Masya Allah banget ya. Ternyata dari hal simpel Allah menggerakkan untuk sesuatu hal yang ternyata sudah disiapkan lebih besar ya Bun ya. Hasilnya lebih besar ya, hanya dari sekedar awalnya hanya minjemin rekening kan gitu. Di Mm-mm, situ, mm. itu kan belajar pencatatan kan akhirnya kan. Terus, karena ya namanya cash flow kan kayak gimana ya, oh ternyata harus begini begini begini, pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Terus ya itu ketika membuka, apa sih, membuka Zoom penyewaan Zoom tersebut kan, oh cara Mm-mm, menghadapi mm-mm. customer, cara kita membuat membuat apa sih namanya, perjanjian gitu kan, perjanjian persewaan, oh ternyata begini begini begini, saya di satu sisi banyak belajar juga. Ya Allah itu ternyata dari hal yang sederhana minjemin rekening doang, keberlanjutannya sampai sekarang. Iya, iya, Masya Allah ya, ya Allah. Baik, Ibu, nih masih berkaitan Yes, nih. Kalau tadi Ibu bercerita flashback kan. Nah, oke. Kemudian berjalan, eh, tentu ada tantangannya nih, Bun. Sampai pada mhm, akhirnya kan, kan dulu waktu awal kita semua mungkin ya tim ya, termasuk leader juga mungkin nggak kebayang bakal punya Zoom Pro, bakal nyewa-nyewain nah, gitu ya. bener, Nah, pada akhirnya karena kita diamanahi dengan tanggung jawab ya sama sih sebetulnya sebagai fasilitator sebagai tim kerjasama gitu mhm, hanya ada lebih konsentrasinya. Nah untuk Ibu kan konsentrasi di penyewaan Zoom gitu ya di belakang layar seperti sekarang ini nih yang megang YouTube. Nah beliau nih sahabat aku. Nah hari ini saya gandeng beliaunya langsung biasanya di belakang layar saya di ngerekamin layar doang ya. ngerekamin gitu sesungguhnya ada Ibun gitu di situ. Nah, Bun tentu ada tantangannya ya. Ibu boleh cerita dong. Saya tuh mikirnya gini, Bun, dengan Iya, seabrek kegiatan Ibu ya, ngajar di kampus, kemudian di keluarga juga, kemudian amanah yang lainnya. Tapi Ibu masih konsentrasi, masih oke ngelayanin customer. Nah, itu tantangannya boleh diceritakan dong, Bun? iya. Ini, gimana ya, saya, lihat ini mungkin, tantangan ya, tapi, selalu ngelihat di balik itu pasti ada hikmahnya seperti itu kan. Waktu pas awal-awal penyewaan Zoom itu sebenarnya bukan saya yang megang, tapi Ustazah Ita. Ustazah Ita tuh lebih jago untuk handling Zoom dan YouTube. Pokoknya beliau tuh IT-nya kita kan sebenarnya kan. Cuman waktu itu tahun 2022 itu, Ustazah Ita kebetulan, melahirkan anak ketiga. Jadi kan, cuti, terus akhirnya diserahkan ke saya. Nah, itu baru dari situ tuh, belajar banyak juga sih dari Ustazah Ita. Tantangan disebut tantangan, apa ya, gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih, ya, karena, eee, saya ngerasa saya punya tanggung jawab sebagai bagian dari Tafko. Saya tidak sebagai fasilitator seperti itu, saya juga bukan di program gitu.
Tapi dengan tanggung jawab seperti ini kan berarti sudah jadi amanah ya, dan itu yang berusaha saya kelola gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk, bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan gitu, apa yang harus saya lakukan. Ya memang sih kadang-kadang, kalau kalau orang nyewa tuh kadang ini ya, apa, waktunya tuh kadang nggak ini ya, nggak apa, bisa kapan aja gitu. Kadang-kadang lagi ngajar online tiba-tiba masuk di ini, di notifikasi, "Mbak mau pinjam Zoom," gitu, "mau sewa Zoom," gitu-gitu. Eee, ya diatur sedemikian rupa aja gitu kan, saya kalau misalkan memang terlambat menjawab, terlambat merespon karena memang ada kegiatan lain, ya minta maaf gitu, ya memang itu keterbatasannya. Paling tantangannya kayak gitu aja sih, tapi kalau buat yang lain-lain ya alhamdulillah juga sudah punya, penyewa tetap seperti itu gitu, yang tahu jadwal saya tuh baru bisa bales tuh jam sekian gitu. Mereka pun akhirnya kan baru baru nge-WhatsApp tuh jam segitu gitu karena tahu, oh Mbak Tia biasanya jam segini nih ininya apa, on-nya dan itu biasanya langsung saya layani tuh, langsung bikin invoice, langsung bikinin link dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan di luar jam itu biasanya agak lama mereka sudah paham. Paling itu aja sih, ya gimana mengelola ini kan ibaratnya kayak servis ya ke penyewa seperti itu. Mengelola waktunya aja gitu. Ya kalau misalkan memang ternyata terlambat ya harus minta maaf gitu kan, disertai dengan hal yang lain, tapi kalau misalkan memang harus sudah bisa melayani dengan cepat, ya dilayani dengan cepat, seperti itu. Karena ini kan amanah juga ya, karena, kita Tafko punya Zoom Pro pun bukan karena kita aja gitu loh, tapi kan ada donasi dari sahabat Tafko semuanya kan, saya jadi ngerasa bahwa yang ini pun amanah gitu loh, dan disewakannya juga, ya alhamdulillah gitu kan bisa membantu teman-teman penyewa yang untuk kegiatan yang baik-baik pula. Jadi ini kayak yang jadi panjang banget gitu ya, Mbak Dewi ininya ya, efeknya gitu. Itu, ke situ sih saya ngelihatnya. Saya ngelihat ya dari sisi positifnya aja, kayak gitu. Iya, Masya Allah ya. Jadi saya ngebayanginnya justru begini, eh Ibun ini memang pegang Zoom Zoom Tafko gitu, tapi mengusung nama Tafko gitu. Dengan Mmm, ketika Ibun lagi sibuk apapun gitu ya, eh karena memang mengusungnya nama Tafko gitu ya, iya customer kan taunya ya Tafko gitu ya. iya, Jadi amanah besar sekali ya, Masya Allah. betul betul betul. Jadi kadang apa sih namanya, walaupun dia tantangannya kadang-kadang yang, misalkan gitu ya, ada pesan Zoom, mau dipakai ya sejam lagi. Loh kan kita, ada aturan gitu kan, penyewaan setidaknya sehari sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang bisa dilayani, ya insya Allah dilayani, kalau misalkan memang tidak, ya, sebaik mungkin tetap ya, mengutamakan customer service gitu, ya dibicarakan baik-baik bahwa memang tidak bisa dipinjam gitu. Kadang-kadang bukan pelit atau tidak mau melayani gitu, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi selain itu saya selalu open, malah senang banget ya Mbak Devi ya, karena dari sini saya justru dapat banyak teman baru. Dan itu kalau mereka ngadain acara-acara dan kebetulan memang banyak juga ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya banyak kegiatan, apa, kegiatan edukasi secara online gitu, kalau acaranya bagus kadang ikutan, atau minimal seenggaknya saya bantu nge-share buat promonya, tapi atas nama pribadi ya, bukan atas nama Tafko gitu. Karena ya itu, saya lihatnya, ya ini mungkin bagian dari, apa ya, bagian dari kesempatan saya untuk membuat jejaring dan juga menyebarluaskan hal-hal baik lainnya gitu. Tidak hanya urusan sewa-menyewa. Masya Allah ya, begitu hebatnya gitu ya, Allah ngasih jalan gitu ya pada akhirnya. Ya kalau disengaja-sengaja kan kadang-kadang ya nggak dapat info itu gitu pada akhirnya dari penyewa Mhm, itu ya. mmm, Dan alhamdulillahnya mungkin yang ya sejauh ini apakah yang menyewa itu eh, pasti untuk hal-hal kebaikan ya gitu iya, tentunya gitu. Iya. insya Baik, Ibu, semakin seru nih sahabat Tafko obrolan kita kali ini. Iya. Ibu, kita lanjutkan. yes, Berkaitan dengan manajer keuangan, Ibu. mhm Tadi kan tantangannya udah ya gitu. Nah, eh, saya dapat dapat titipan pertanyaan juga gitu untuk ya mungkin kayak sekarang ini ya gitu. mmm, Kayak ada share gitu. Tapi kok itu apa ya? Oh, sudah terjawab dengan obrolan dengan Umi mhm kemarin. mhm, Kemudian, bisa sih Tafko itu emang gimana pembagiannya gitu, guru-gurunya ada mmm, berapa dan sebagainya sudah terjawab di kemarin pertemuan dengan Ustazah Risa.
time manajemennya, memangnya fasilitator, Tafko itu, guru semua atau pegawai atau ibu rumah tangga atau bagaimana? Sudah Kita terjawab. relawan, 100% relawan. Eee, nah, pertanyaan ketiga ini, Yes. kalau saya misalnya nge-share gitu, kemudian suka ada yang tanya, "Pendaftarannya Hmm. berapa, Mbak?" Gitu, "Free," gitu Hmm. ya, Iya. gitu. Padahal kita Kemudian heeh. di promo tuh kan penulisnya free ya. Iya iya, betul. Tapi suka ada aja gitu ya yang Iya. saya nih background kayak gini aja udah keren banget itu kan mengundang kan. Hmm. Kayaknya ini deh gitu, mahal gitu, mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, apa, saya suka, takjub sendiri malah ya, dibuka misalnya 3 hari, 1 hari udah penuh gitu Iya seat-nya. iya "Oh, iya, kok Masya Allah itu luar kehabisan?" biasa gitu ya. banget, Nah luar itu biasa. Iya. iya, Masya Tuh, Allah saya gitu. kadang apa ya, sampai merinding gitu loh, tiba-tiba, malamnya tuh yang kuota udah penuh, Masya Allah, karena, eee, justru karena banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan online seperti itu kan. Mhm. Untuk sekarang itu pasca pandemi ya, untuk menarik orang ikut gabung kegiatan online tuh lebih susah gitu. Karena kan Mhm. memang kegiatan offline kan pasti lebih disenangi gitu. Cuman Tafka ini Masya Allah banget ya, dibuka pagi, malam tuh udah yang kita tuh udah yang tutup nih, kayaknya tutup deh, udah tutup, udah menuhin kuota Nah gitu. itu. I itu euforianya luar biasa, Oh, Masya Allah itu, iya seneng banget. iya iya. Alhamdulillahnya tuh, bertahan kan sampai Iya, akhir batch gitu. Nah ini yang bikin kagum. Ada yang bertanya, "Loh, mmm, ini pendaftarannya free?" Gitu. Tapi pas akhir gitu, "Ih, dapat hadiah," gitu. Oke oke, iya, sekarang nih waktunya kita iya. tanyakan ke manajer keuangannya nih, bagaimana nih, operasinya gitu ya. Bagaimana bisa, at the end every batch gitu ya, Mhm, anak-anak bisa happy dapat apresiasi dari Tafko. Silakan Ibu. iya. Jadi begini ya, mungkin sahabat Tafko semua, ini, kita berkali-kali bilang ini maupun di promonya Tafko ya, di sosial medianya Tafko, kita berulang kali, Tafko itu free, Tafko itu tidak berbayar, dan kita mengundang siapapun, anak-anak dan orang tuanya yang siap untuk mendampingi anak, menghafal Al-Quran, ayo gabung Tafko gitu loh. Kita kan nggak ini ya, nggak apa, nggak pilah-pilah gitu. Dan, gratis, bener-bener gratis gitu. Nah kalau tadi ada pertanyaan ini Masya Allah banget kan, udah kegiatannya online kan berarti butuh ya sampai bisa beli Zoom Pro kan, bisa beli lisensi yang lumayan gitu harganya. Lalu apa, pas di akhir batch anak-anak juga dikasih apresiasi gitu anak-anak yang, apa, yang rajin kan, yang rajin atau yang sering setor hafalan, kita kasih apresiasi, ya berbentuk hadiah sebagai tanda sayang kita kan ke mereka gitu. Nah, kalau ditanya dananya dari mana, dananya adalah dari para donatur yang benar-benar Allah gerakkan hatinya untuk memberikan donasi pada Tafko. Dan itu tanpa dipaksa. Memang pada awal pendaftaran, setiap pendaftar tuh ditanya gitu orang tuanya, apakah bersedia untuk menjadi sponsorship. Sponsorship ya, bukan donatur gitu. Sponsorship itu, lebih ke untuk batch ini kita akan mengadakan apresiasi nih buat anak-anak. Mau jadi sponsornya enggak, itu pun, kita profesional. Kalau sponsorship kan berarti kan memberikan memberikan materi atau memberikan apapun gitu, nanti ada timbal baliknya dengan kita, ada apa sih namanya, ada kita simbiosis mutualisme, mereka dapat apa dari kita gitu kan, seperti itu kalau sponsorship. Dan itu nggak dinyana, ada juga yang memilih jalan lewat donasi. Tidak menjadi sponsor, tapi menjadi donatur. Donatur itu yaitu dengan titipan pesan, ini buat para untuk asatizah, ini untuk apa sih, kegiatan Tafko, ini untuk agar Tafkonya bisa terus jalan. Titipan-titipannya seperti itu gitu dan itu Allah yang apa ya, yang benar-benar menggerakkan gitu. Kita tidak meminta yang gimana-gimana gitu, tapi merekanya sendiri ada gitu ya donatur yang, "Tafko butuh apa?" Ustazahnya butuh dikasih ini nggak, apa sih, kuota, misalnya seperti itu. Malah itu dari para wali santri yang bertanya, karena memang melihat karena sudah merasakan sendiri ya kan Tafko kan gratis, bener-bener gratis kan, tapi dikelola semi profesional seperti itu. Padahal isi timnya itu kan ibu rumah tangga, ada yang bekerja dan lain sebagainya gitu kan, tapi berusaha menjaga profesionalitas itu ketika di Tafko dan, alhamdulillah gitu Allah menggerakkan,
justru dari para donatur ini yang bertanya, "Tafko butuh apa? Apa yang bisa dilakukan?" Kita tidak tetap membuka keran-keran donasi seperti itu kan, tapi, tidak juga membatasi harus berapa nominalnya, enggak. Silakan yang mau berdonasi, silakan berdonasi, kami terima, akan kami kelola sebaik mungkin gitu untuk berjalannya kegiatan Tafkos seperti itu. Dan alhamdulillah sampai batch 15 ini itu terus berjalan. Sponsorship juga terus berjalan. Kalau sponsorship kan memang jelas ya, karena memang dari awal ditawarkan dan itu kita kelolanya profesional juga gitu. Uh, jadi sponsor dapat apa gitu loh dari Tafko. Misalkan disebutkan namanya ketika penutupan Tafko atau logo-logo usahanya ditempelkan di semua medianya Tafko seperti itu. Itu kan ada ininya ya, ada simbiosis mutualismenya gitu. Tapi kalau misalkan donasi kan bener-bener ya ini yang tahu tuh yang donatur, penerima, dan Allah gitu. Dan malaikat yang mencatat. Bener-bener itu dia dan itu Masya Allah banget ya kalau misalkan saya ngerasainnya gitu ya. Transfer terus yang ustazah ini buat begini 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 ya. Itu ketika saya sebagai yang handle, sebagai yang ngelola gitu, kalau udah dapet kayak gitu tuh yang Masya Allah begitu mereka pun merasa menjadi Tafko ini menjadi bagian dari Tafko, tidak hanya menitipkan anak gitu loh, tapi juga ingin syiar Tafko tuh nggak berhenti dan itu tahu harus didukung melalui dukungan, melalui support dana juga gitu, melalui support materi juga. Seperti itu, Mbak. Iya ya Bun ya, kalau kalau diresapi itu benar-benar jadi bikin berinding gitu ya akhirnya gitu. Iya, iya. Dan Allah itu terjadi datangkan. setiap batch. Iya, betul. Selalu Allah datangkan dan tidak pernah kehabisan gitu istilahnya ya, gitu. Iya. Selalu ada gitu, Masya Selalu ada. Allah. Dan itu pun Mm-mm. begitu juga ketika di penyewaan Zoom Talko kan, terasa banget apa ya untuk saat ini untuk penyewaan kan menurun gitu ya, menurun. Tapi alhamdulillah tiap kali mau perpanjang lisensi, dana tuh ada aja gitu. Itu sampai yang Iya. saya kan selalu tiktokan dengan Umi Maunah kan gitu masalah Nah, pemasukan dan pengeluaran Tafko gitu. Bun ada mm. enggak? Cukup kan insya Allah ada aja. Gak tahu ya, alhamdulillah ada aja gitu. Masya Allah banget itu. Iya. Allah selalu Allah cukupkan di situ. Iya. Masya Allah. Iya, jadi sahabat Toko itu tadi penjelasannya ya. Boleh banget kalau misalnya ingin lebih jelas lagi untuk Wali Santri Tafko, kita ngobrol banyak. Boleh di komen YouTube ya, boleh juga di grup. Ibun siap menjawab ya Bun ya. Oke. Insya Allah. Iya, baik Ibu. Nih semakin Yes. waktu semakin berjalan, tapi sepertinya semakin seru nih ya obrolannya gitu. Oke Bun, Yes. kali ini kan dengan judul mengatur penuh syukur. Nah, boleh saya bertanya, adakah korelasi? Tadi kan Ibu sudah cerita nih tantangannya Hmm. begini, begini, begini. Mungkin bisa jadi ya kalau amanah itu diberikan kepada saya, belum tentu saya bisa gitu. Tapi karena kita tim, saya jadi bisa belajar juga dari Ibu walaupun tidak secara langsung dipraktekkan gitu ya, Bun. Nah, adakah korelasi dari tantangan tadi dengan kesyukuran gitu. Mengatur penuh syukur, mengatur tadi sudah kita obrolkan penuh syukur-syukurnya itu yang seperti apa sih Bun? Boleh silahkan. Ya kalau tanya korelasi pasti ada gitu. Dan inilah yang membuat saya alhamdulillah bisa bertahan di Tafko sampai sejauh ini kan. Ya memang kadang-kadang ada rasa yang gimana gitu kan. Karena ngerasa apa ya role saya, job desk saya beda dengan yang lain gitu. Kadang yang bener nggak sih peran yang saya ambil, kadang-kadang suka ada rasa seperti itu. Tapi setelah 15 batch berjalan, dengan amanah yang seperti ini, itu tadi ternyata Allah tuh menempatkan saya untuk roles yang apa ya, yang bisa saya handle gitu, bisa saya pertanggungjawabkan. Dan dari situ kan seperti yang tadi saya udah ceritakan kan, dari hal kecil cuman gara-gara minjemin rekening doang, tapi sekarang tuh buntutnya panjang bisa kenal banyak orang, terus apa ya
bikin link gitu loh, bikin jejaring seperti itu, terus tahu informasi-informasi terbaru kan, kegiatan-kegiatan online yang bagus-bagus seperti itu adalah bagian dari, benefit yang saya ambil gitu, yang bisa saya terima ketika saya memegang role ini. Makanya ketika mengatur penuh syukur. Kalau misalkan tadi tantangannya, pengaturan waktu, terus mengedepankan customer service, terus namanya ngatur keuangan kan, karena gimana sih keuangan kan ada uang masuk, uang keluar kan itu perlu diatur, perlu dipikirkan, makanya kenapa Tafko saldonya tetap ada terus gitu. Itu kan butuh diatur juga ya, dan, proses pengaturan tersebut ya tidak lepas dari bantuan Allah, ya, saya juga semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, dan ketika bisa berjalan dengan bagus, dengan baik sampai sejauh ini, disitulah saya di titik syukur bisa bisa apa ya, bisa akhirnya yakin bahwa yang tidak ada peran yang kecil sama sekali dalam tim ini, gitu. Kita kan dibagi-bagi peran ya, dan itu semuanya tuh nggak yang, "Oh, masya Allah, Ibu mah begini begini begini, Teh Devin gini 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 gini," misalkan seperti itu. Nggak ada, kita tuh satu tim punya perannya masing-masing dan semuanya dikasih kesempatan untuk, bersinar masing-masing dengan peran tersebut. Demikian pula peran yang saya ambil gitu, bahwa yang, oh ternyata memang saya dikasih tanggung jawab yang tepat sesuai dengan kemampuan saya, dan dari peran ini pula saya justru mendapatkan benefit yang lebih banyak gitu. Dan disitulah saya nggak cuman sekarang gitu kan, tapi dari kemarin-kemarin sudah bersyukur bahwa udah mendapatkan peran ini, apa ya, insyaallah gitu loh nambah tabungan pahalanya saya ya, semoga gitu, amin. Eee, dan banyak kebaikan lain yang bisa saya terima, termasuk bisa tetap dalam circle kebaikan ini, gitu. Saya nggak kebayang, saya mungkin kebanyakan kegiatan yang duniawi gitu. Kalau justru bergabung di Tafko, saya merasa dalam circle yang selalu saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Dan itu kan nggak cuma timnya doang ya, tapi juga dengan wali santri, bahkan dengan para santrinya sendiri. Itu Masya Allah banget kalau di belakang layar tuh, mereka mau mulai itu ya, sering ngedenger obrolan mereka itu Masya Allah banget gitu. Seneng banget bisa ngedampingin mereka, seneng banget mereka bisa ada di Tafko gitu. Disitulah saya bersyukur bahwa yang dengan peran ini, walaupun tadinya saya anggap, kok beda ya dengan teman-teman yang lain, kok saya ngerasa nggak pantas ya, saya mampu nggak nih gitu. Tapi ternyata sesudah perjalanan sampai sejauh ini, 4 tahun berlalu kan, saya merasa nyaman, saya bahagia, saya mencoba memberikan yang terbaik dan Allah tetap ngasih kesempatan, pada saya untuk tetap berada di lingkaran kebaikan ini, seperti itu bentuk Iya, syukurnya. betul, Masya Allah, Masya Allah. Betul ya, jadi tidak ada peran yang kecil, betul ya kata Ibun, gitu. Tidak ada yang peran yang kecil, dan ternyata kita walaupun mendapatkan amanah tambahan mungkin ya, karena memang kita semua ya, fasilitator, kemudian dengan tambahannya masing-masing Tanggung jawab yang bersinar, lain, iya. bersinar dengan tanggung jawabnya, dan pada akhirnya setiap individu kita belajar gitu ya. Saya belajar dari Betul Ibun, betul. Ibun belajar dari ya, Umi Iya. belajar dari yang lain, Masya Allah gitu. Sungguh sebuah kenikmatan dan kesyukuran Allah hadirkan di tim ini ya, Masya Iya, Allah. betul. Baik, Ibun, Masya Allah. Obrolan kita sudah di penghujung nih, Bun. Baik, Bun. Eh, untuk yang terakhir nih, Bun. Nah, sudah kesyukurannya sudah Ibu sampaikan ya. Nah, eh, saya ingin tahu harapan Ibu untuk Tafko dan sekaligus eh, closing statement deh, Bun ya. Masih banyak yang pengen diobrolin sebetulnya. Oke, silakan Ibu. Kurang ya durasinya ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Tafko berjalan sampai sejauh ini gitu, dan ini atas izin Allah, menggerakkan hati para pengurusnya, menggerakkan hati para wali santri maupun santrinya seperti itu, dan juga supporter Tafko yang walaupun tidak ada dalam lingkaran yang langsung gitu, tapi selalu memberikan support dalam bentuk apapun itu alhamdulillah banget ya.
Ya mohon maaf tadi Oke. sepertinya ada masalah Iya, teknis ya. heeh, Ya kurang lebih sebetulnya seperti itu ada. ya. Mhm. Mohon maaf tadi ada sinyal sedikit gangguan. Ya, Ibu, closing statement-nya boleh, Bun? Ya, harapan saya yang terbesar ya, Tafko ini tidak hanya Tafkonya saja yang terus berjalan gitu, tapi orang-orang di dalamnya, siapapun yang jadi bagiannya, wali santrinya, walinya, alumninya, para supporternya yang di luar, misalnya yang di luar batch seperti itu, tetap berada dalam lingkaran kebaikan yang sama dan kita bisa silaturahmi, terus menggerakkan syiar-syiar kebaikan ini dan tidak berhenti seperti itu. Itu aja Ya, sih. Masya Allah, iya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, baik kita tim ataupun orang tua, kemudian para alumni, semuanya menjadi amal jariah ya, Bun ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, sahabat Tafko dimanapun Anda berada, Masya Allah tak terasa ya waktu semakin berjalan gitu dan kita sudah sampai di penghujung waktu karena memang terbatas ya. Boleh kita lanjutkan obrolan ini gitu, barangkali ada pertanyaan atau insight yang didapatkan, kesan, boleh sekali untuk wali santri kita ngobrol di grup ya. Dan sahabat Tafko tentunya yang menonton ini bukan hanya wali santri, bisa jadi alumni juga ya Bun ya. Boleh banget untuk memberikan komen dan like juga share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya, ini menjadi syiar kebaikan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Baik Ibu, saya antarkan ke balik layar. Boleh Ibu silahkan menyapa Terima kasih. apa closing kepada sahabat Tafko. Silahkan. Terima kasih sahabat Tafko semua yang sudah nonton. Ya, semoga kita ada kesempatan lagi ya buat silaturahmi. Seperti itu. Saya undur diri. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bun. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Afko dimanapun Anda berada. Itu tadi obrolan kita dengan manajer keuangan Tafko. Alhamdulillah. Eh, banyak insight yang kita dapatkan di obrolan kali ini mengatur penuh syukur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.